Yesus mengubah air menjadi air anggur. Ini air anggur. Kata orang, rasanya enak. Aku mau coba Apa bener enak seperti yang dibilangin? Coba ya. Bener-bener enak ya. Ada manis-manis, asam-asam dikit, tapi bener-bener enak. Air anggur pasti asalnya dari buah anggur. Tapi bagaimana cara membuatnya ya? Air anggur, buah anggur. 老师，老师， Siapa yang panggil-panggil ya? 老师，itu anak-anak sedang lihat. Anak-anak? Hah? Mana anak-anak? Hah? Anak-anak sudah ada di sini? Aduh, maaf. Lause tadi lagi mikirin bagaimana cara membuat air anggur dari buah anggur ini. Sampai Lause lupa waktu. Ini kan sudah waktunya ibadah sekolah minggu. Nah, ternyata anak-anak sudah rajin ya. Mau beribadah, semuanya sudah siap-siap. Wah, Lause kalau begitu mau sapa anak-anak dulu. Halo Sweetie Kids, halo Cornerstone Kids, dan halo semua anak-anak dimanapun kalian berada. Anak-anak pasti sehat-sehat ya. Lause seneng deh lihat anak-anak semua sudah duduk yang manis, semua sudah siap beribadah. Kalau begitu, Lause pindah ruangan dulu ya, ke ruangan sekolah minggu. Karena Lause mau ajak anak-anak buat memuji Tuhan. Kita pindah ya. Nah, sekarang kita sudah ada di ruangan sekolah minggu. Nah, anak-anak tahu mengapa kita harus memuji Tuhan? Betul, karena Tuhan sangat baik. Tuhan sudah memberkati papa, mama, dan anak-anak. Dan Tuhan juga sudah menolong kita. Jadi kita harus selalu ingat sama kebaikan Tuhan. Kalau sudah siap, anak-anak semua berdiri. Di tahun yang baru ini kita harus lebih semangat memuji Tuhan. Nah, untuk pujian ini ada teman-teman Lause yang akan memuji Tuhan. Kalian pasti masih mengenal mereka. Ayo, jangan lupa ikutin gerakannya ya. Kita semua ikutin gerakan Lause-Lause. Musik! From my head to my shoulders, my knees to my toes, I praise the Lord every day with my eyes and my ears, my hands and my feet. I praise the Lord every day with my mouth talks. I will praise the Lord.
senang ya kita bisa memuji Tuhan bersama-sama. Mari anak-anak, sekarang kita lipat tangan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Ikutin Lause ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami dapat beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan selalu menjaga kami. Kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Berkati dari awal hingga akhirnya. Berkati juga Mama dan Papa yang selalu menjaga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh iya, tadi kan Lause sedang mencari tahu bagaimana cara membuat air anggur dari buah anggur. Nah, Lause sudah mendapatkan pengetahuannya loh. Anak-anak juga mau tahu bagaimana cara membuat air anggur ini? Ini dia. Buah anggur yang baik dipetik dari pohonnya. Memetik buah anggur dapat menggunakan mesin. Tetapi untuk hasil yang terbaik, para petani menggunakan tangan supaya tidak merusak buah anggur. Setelah itu, buah anggur dihancurkan dan diambil airnya. Saat ini menghancurkan anggur menggunakan mesin karena selain mudah juga dapat menghasilkan air anggur yang lebih enak. Zaman dahulu buah anggur diinjak-injak sampai keluar airnya. Kemudian air anggur didiamkan. Proses ini namanya fermentasi supaya gula dan alkoholnya terbentuk. Ada yang menambahkan ragi pada proses ini. Fermentasi dilakukan selama 4 hari sampai 2 bulan. Wah, lama sekali ya. Setelah proses fermentasi selesai, maka dimulai proses pemisahan atau disaring. Lalu air anggur akan dipindahkan ke dalam tong kayu sehingga air anggur menjadi jernih dan bersih. Didiamkan kembali selama 1 tahun atau lebih. Kemudian air anggur dimasukkan ke dalam botol dan bisa diminum deh. Wah, anak-anak, ternyata membuat air anggur yang enak itu gak mudah ya. Ada cara-caranya dan perlu waktu yang lama sekali. Lause jadi ingat di Alkitab ada loh cerita tentang air anggur. Coba Lause cari ya, ceritanya ada di mana. Oh iya, ketemu deh ini. Ada di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Anak-anak mau tahu ceritanya? Ayo duduk yang manis, dengarkan cerita Lause ya. Suatu hari ada pesta perkawinan di Kana. Tuhan Yesus dan murid-muridnya beserta ibunya Tuhan Yesus diundang ke pesta perkawinan itu. Anak-anak, pernahkah kalian datang ke pesta perkawinan? Ada apa aja di pesta itu? Ada pengantin laki-laki dan perempuan. Banyak sekali tamu yang diundang. Lihat, tempat yang Yesus datangi juga sangat ramai. Tamunya sangat banyak. Semuanya bergembira. Ada yang tua, muda, dan anak-anak. Di pesta perkawinan, tamu-tamu akan mendapatkan banyak makanan dan minuman. Pada zaman itu, minuman yang disediakan adalah air anggur yang akan diminum oleh semua tamu di pesta itu. Jadi, harus disediakan air anggur yang banyak ya. Tetapi di tengah pesta, waktu para pelayan mau menyediakan air anggur, mereka terkejut karena air anggur sudah habis. Pada zaman itu, air anggur tidak boleh habis saat pesta masih berjalan. Semua tamu pasti akan sedih dan akan kecewa
dan pengantin yang mengadakan pesta pasti akan malu. Waduh, bagaimana ini? Lalu ibu Tuhan Yesus mendengar dan memberitahukan hal ini kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Ibunya percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menolong. Ibu Tuhan Yesus berkata kepada para pelayan, lakukan semua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Di dekat situ ada tempayan yang biasanya diisi air untuk mencuci tangan atau mencuci kaki. Tempayannya ada berapa ya? Coba Lause hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6 tempayan yang besar-besar sekali. Tuhan Yesus berkata kepada para pelayan, isilah tempayan-tempayan itu dengan air sampai penuh. Setelah mereka mengisi semua tempayan dengan air, lalu Tuhan Yesus berkata lagi, ambil sedikit air tempayan itu dan berikan kepada pemimpin pesta. Pelayan-pelayan itu melakukan semua yang Tuhan Yesus katakan. Dan keajaiban terjadi. Air yang dibawa kepada pemimpin pesta telah berubah menjadi air anggur. Dan ketika pemimpin pesta itu mencobanya, dia terkejut. Dari mana datangnya air anggur yang enak ini? Pemimpin pesta itu berkata, biasanya dalam suatu pesta, pertama kali diberikan air anggur yang baik dulu. Tetapi di pesta ini, sampai sekarang masih tersedia anggur yang enak. Tahukah anak-anak, semua air dalam 6 tempayan itu telah berubah menjadi air anggur yang baik. Air anggur yang sangat enak. Wow, luar biasa ya. Siapa yang membuat keajaiban ini? Iya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa, Allah yang hebat. Tadi Lause sudah ceritakan sulitnya membuat air anggur yang enak. Harus dipetik dulu, diperas, disaring, ditunggu yang lama sekali. Tetapi Tuhan Yesus menciptakan air anggur dari air biasa. Wow, hanya Tuhan Yesus yang dapat melakukan hal ini. Karena Dia adalah Allah. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hebat. Ini adalah keajaiban pertama yang Tuhan Yesus lakukan di dunia ini. Ketika murid-murid Tuhan Yesus melihat keajaiban ini, mereka percaya kepadanya. Percayakah anak-anak kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus datang dari surga menjadi manusia, bukan hanya untuk mengubah air menjadi air anggur, tetapi Dia datang untuk menjadi juru selamat yang menghapus dosa kita. Karena Dia sangat mengasihi kita. Kalau anak-anak mau percaya kepada Tuhan Yesus, mari lipat tanganmu di dada, kita akan berdoa. Ikutin Lause ya. Tuhan Yesus yang ajaib, saya percaya Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Saya juga percaya Tuhan Yesus adalah Juru Selamat yang menghapus dosa saya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita buka Alkitab dan membaca ayat hafalan. Kubuka Alkitabku dan kubaca. Ikutin Lause ya. Matius 16 ayat 16b. Yesus adalah
Anak Allah yang hidup. Sekali lagi dengan gerakannya ya. Matius 16 ayat 16b. Yesus adalah anak Allah yang hidup. Ya, Tuhan Yesus adalah anak Allah yang hidup. Dia hebat dan dapat melakukan apa aja, seperti yang dikatakan oleh lagu ini. My God is strong. He'll do anything big or small. Nothing is impossible for a super wonderful God. Every day I can know God is always there for me and my family. Every day I can know greater is the one who lives inside me. Super big, super strong, super wonderful God. Super big, super strong, super wonderful God. Our God is strong. He'll do anything big or small. Nothing is impossible for a super wonderful God. Every day I can know God is always there for me and my family. Yeah, every day I can know greater is the one who lives inside me. Super big, super strong, super wonderful God. Super big, super strong, super wonderful Anak-anak, tadi kan Lause sudah cerita di Alkitab tentang air anggur. Nah, Lause juga sekarang mau membuat minuman dengan buah anggur. Anak-anak mau tahu caranya? Hayo ikutin Lause ya. Anak-anak bisa minta tolong sama papa dan mama. Nah, pertama-tama kita siapkan buah anggur. Setelah itu, gula, air, dan susu putih. Sekarang kita mulai ya. Kita masukkan buah anggur ke dalam blender. Setelah itu kita masukkan gula putihnya ya. Sekarang air secukupnya. Sudah, kita tutup. Kita blender ya. Nah, setelah di blender, kita saring. Karena
Kita cuma mau ambil cairannya aja. Sekarang cairan ini kita masukkan ke dalam cetakan es batu. Nah, sudah deh. Setelah ini kita masukkan ke dalam freezer supaya menjadi es. Ya, siap? Kita masukkan ya. Sekarang kita tunggu supaya air anggur yang kita buat tadi menjadi es batu. Kita tunggu ya. Nah, sekarang air anggur itu sudah beku. Nah, kita keluarkan dari cetakannya. Setelah itu kita masukkan ke dalam gelas ya. Nih, Lause tuangin ya. Es batunya ke dalam gelas. Susunya kita tuangkan ya. Kalau anak-anak mau lebih banyak lagi, bisa masukkan lagi es batunya. Nah, kocok es anggur susu. Jadi deh, ingat buah anggur. Ingat tentang keajaiban Tuhan. Sampai berjumpa lagi di ibadah minggu depan. Bye-bye.